Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat datang di ibadah GKRHI Jemaat El Shaddai. Kembali lagi kita mau beribadah pada pagi hari ini. Kita kembali bertemu, berkumpul untuk memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita mari masuk ke dalam doa, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi Bapak. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan pada kami Tuhan untuk tetap beribadah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk datang kepadamu Bapak. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, setiap keadaan kami Tuhan, lokasi kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi Tuhan Yesus, Engkau yang menjaga Tuhan Yesus, dan Engkau yang hadir Tuhan Yesus di setiap tempat kami Bapak. Tuhan Yesus, Kau yang mengurapi Tuhan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami mengikat Tuhan intervensi apapun juga Tuhan Yesus, sehingga Tuhan kami benar-benar Tuhan bisa datang kepadamu Bapa. Kami benar-benar bisa mendapatkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, dan kami benar-benar Tuhan bisa bertumbuh Tuhan Yesus bersama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sekarang kami Tuhan mau memulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menyanyikan lagu pertama kita. Kita mau bersama-sama bernyanyi, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Kita menyanyikan lagu ini lagi dari awal. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak
besar Tuhan di setiap kami Bapa, terhadap setiap kami Bapa. Kami mau merenungkan kasih-Mu Yesus. Penuhi hati kami yang rindu, kami menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sekali lagi dengan lembut kita nyanyikan sejauh langit. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat tangan kita. Mari kita merenungkan kasih Yesus. Begitu besarnya kasih-Mu. Kau yang penuhi setiap hati kami Bapa, setiap hati Tuhan yang merindukan Engkau, yang haus akan Engkau pada pagi hari ini Yesus. Menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
bisa berjalan hanya karena Engkau saja, Yesus. Kami tidak sanggup, Tuhan, apabila kami berjalan sendiri. Bila Engkau tidak bersama kami, Tuhan, kami tidak bisa, Yesus. Kami tidak bisa menghadapi apapun juga, Tuhan. Tapi Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan, Yesus. Kau memberikan kami roh-Mu, Yesus. Kau memberikan kami hidup-Mu, Yesus. Dan kami percaya, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami hidup, Tuhan. Kami hidup, Tuhan, bukan jasmani saja, Tuhan, tapi secara roh juga. Bersama Engkau kami berapi-api bersama Engkau, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Yesus. Haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah Kasih, Yesus. badai Ya, Yesus. dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ya Tuhan, benar Bapa, Engkau Tuhan yang selalu menopang kami, Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatan kami, Tuhan Yesus, untuk kami Tuhan menghadapi apapun juga, Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami akan memuji-Mu Tuhan lebih lagi, Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, kami mau bersorak-sorai buat Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Umat percaya, kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau dengan semangat kita mau katakan terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan,
Raja segala raja. Sekali lagi dengan lebih semangat. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah raja, dialah raja, dialah raja. Sekali lagi kita nyanyikan dialah Raja. Dialah raja. Masih semangat ya Bapak Ibu, kita mau berapi-api buat Tuhan. Kita mau bernyala-nyala buat Tuhan karena rohnya yang mengisi kita. Amin. Kita katakan Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. lebih semangat lagi Bapak Ibu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu Sekali lagi kita naik lagi, kita nyanyikan biarlah rohmu. menyala-nyala Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi Bapak Ibu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita menundukkan kepala, untuk kita masuk ke dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dengan kekuatan Engkau Bapa, dengan sukacita Tuhan Yesus, agar kami Tuhan bisa lebih semangat lagi Tuhan Yesus untuk melayani-Mu Bapa, lebih semangat lagi Tuhan Yesus untuk menghadapi apapun juga Tuhan Yesus, karena kami tahu Tuhan kami mempunyai Engkau Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kau yang mengurapi Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus firman yang diberikan Tuhan Yesus benar-benar Tuhan bisa mengisi setiap hati kami Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan bisa bertumbuh lebih lagi Tuhan di dalam-Mu Bapa. Kau yang mengurapi juga setiap kami Bapa, supaya kami Tuhan mempunyai fokus Tuhan Yesus, mempunyai tempat juga Tuhan Yesus untuk benar-benar Tuhan bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dan benar-benar menerapkan itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyikan lagu ini, kita katakan jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
Mari saudaraku, kita satukan hati kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, terima kasih Bapa, perjumpaan kami kembali. Biarkan Tuhan kami terus ada di dalam kasih-Mu, dalam berkat-Mu, kasih karunia-Mu, dan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga kami dikuatkan untuk terima kebenaran firman-Mu. Kami juga diteguhkan iman kami Tuhan. Terus Tuhan Yesus ditambah-tambahkan lebih lagi, bahkan ajarkan lebih lagi akan kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami bisa terus masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Dan mari Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu, juga sembunyikan di belakang salib-Mu. Nyatakan kebenaran-Mu ya Tuhan, dan persiapkan jemaat untuk terima kebenaran-Mu. Berfirmanlah, kami mau sambut firman Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus, dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku, shalom semuanya. Saya percaya saudaraku semuanya kita masih terus ada dalam kebaikan Tuhan. Karena ya kita harus percaya saudaraku ya, kalau Tuhan selalu baik buat kita, ya kitalah yang harus selalu juga mengerti, selalu juga menerima bahwa Tuhan kita selalu baik, buat Tuhan kita itu selalu memperhatikan keadaan-keadaan kita. Jadi kalau saudaraku mungkin hari ini mungkin merasakan ada yang gak baik, hari ini mungkin merasakan walaupun mungkin semuanya enggak masalah, tetapi mungkin ada yang dirasakan, oh ada aja masalah, atau bahkan mungkin banyak masalah. Saudaraku, sebenarnya kita ini yang hidup di dalam Tuhan, ada hidup dalam ketekunan, ada hidup dalam pengharapan, ada hidup dalam iman. Sehingga kalau boleh ada semua itu, baik senang atau susah, kekurangan atau kelebihan atau penderitaan apapun juga, tujuan Tuhan hanya mengajar kita supaya kita menjadi orang-orang yang bertekun dan berbuah dalam ketekunannya, dan berhasil juga dalam ketekunannya. Untuk itu kalau kita diperhadapkan saudaraku ya, memang kita nggak boleh main-main, tetapi kita harusnya meresponi dengan sungguh, karena memang kita yang hidup di dalam Tuhan bukan seperti yang dunia pikirkan, bahwa orang yang hidup dalam Tuhan sepertinya tidak bekerja atau tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya saudaraku, yang kita kerjakan memang tidak bisa dibilang tidak dilihat oleh orang. Tetapi saudaraku, orang-orang yang percaya pasti mengerti. Orang-orang yang sudah mengenal Tuhan pasti mengerti. Untuk itu mari saudaraku kita perhatikan ya, dari sini firman Tuhan saudaraku diambil dari kitab Matius 1 sampai 12. Saudaraku, hari ini yang saya mau sampaikan, kita semuanya mesti tahu bahwa ketika kita justru masuk dalam pertobatan, masuk dalam pengudusan, di sini ada peringatan yang begitu keras. Jadi kita justru diperhatikan atau diperingatkan yang lebih keras. Bahkan mungkin sebelumnya nggak seperti itu, tetapi begitu kita udah masuk dalam pertobatan, peringatannya, pengajarannya itu lebih keras. Makanya kadang-kadang banyak orang yang mungkin meninggalkan gereja karena memang tidak mau diperingatkan. Karena tidak mau ditegur. Kenapa? Karena memang sepertinya ya tidak baik atau tidak dikasihi atau tidak diperhatikan. Padahal yang sebenarnya saudaraku ya, Tuhan itu memperhatikan kita lebih daripada manusia. Hanya kita kadang-kadang tidak berpikir bahwa yang sebenarnya kalau adanya teguran yang keras, berarti itu sudah warning, peringatan yang harus diwaspadai. Ya, sudah harus benar-benar dijaga. Kenapa kok saya diperingatkan seperti itu? Kenapa kok Tuhan ngomong seperti itu? Jadi bukan berarti saudaraku kalau udah bertobat, lalu saudaraku terus baik-baik aja, dielus-elus aja. Padahal saudaraku di sini saya mau lihat, kalau saudaraku nanti juga perhatikan dari ayat per ayat saudaraku ya, itu sudah ada peringatan-peringatan yang keras sebenarnya. Kenapa? Karena supaya kita tahu bahwa begitu kita masuk dalam pertobatan, berarti sudah harus masuk dalam ruangan yang harus dijaga dan selalu didoakan. Karena memang nggak mudah saudaraku untuk bisa masuk dalam kebenaran Tuhan sampai berhasil, itu sebenarnya nggak mudah. Makanya kalau ya hari ini firman ini mungkin bicara peringatan saudaraku ya. Peringatan-peringatan. Jadi kalau mungkin jarang juga mungkin orang yang menyampaikan ini. Tetapi saya mendapatkan ini saudaraku ya. Peringatan akan terus hidup yang lebih baik. Jadi maksudnya gini saudaraku ya. Yang mau saya ingatkan, peringatannya saja. Peringatannya saja. Kenapa? Karena peringatan di sini buat saya itu saya garis bawahi betul. Ini peringatan yang ini nggak main-main. Kok udah mau dibaptis masih diingetin? Kok udah mau bertobat kok malah ditegur? Saudaraku sebenarnya kenapa? Karena di sini yang saya perhatikan, tidak banyak orang yang datang sama Tuhan itu
sungguh mencari Tuhan. Enggak banyak yang datang ke Tuhan itu benar-benar mau beribadah kepada Tuhan. Untuk itu peringatannya itu semakin keras. Untuk apa? Supaya kita menyadari dan kita harus semurni-murninya datang sama Tuhan itu tidak boleh, maksudnya gini, sampai nggak berbuah itu nggak boleh. Harus berbuah. Jadi gimana? Dipaksakan apakah ditekankan? Nah ini berarti kan kalau nggak berbuah harus berbuah, berarti kan ada penekanan yang lebih kencang lagi. Kalau tadinya mungkin belum bertobat tidak ada penekanan. Oh, mungkin masih bebas-bebas saja. Tapi begitu bertobat malah di sini ada penekanan yang lebih kencang lagi supaya apa? Memang yang dibilang bertobat artinya memang kita sudah tidak boleh lagi kompromi dengan apapun juga. Hanya banyak berapa banyak maksud saya orang yang seperti itu karena kadang-kadang gini. Memang udah tobat yang ini, tetapi yang ini enggak. Memang sudah mengampuni, tetapi masih yang ini. Atau bahkan masih banyak lagi yang lain-lainnya. Karena apa? Hanya yang besar-besar aja. Hanya yang kelihatan-kelihatan aja yang dikerjain. Tetapi yang kecil-kecilnya nggak dikerjain. Nggak sadar. Padahal dari yang kecil juga bisa menumpuk dosa. Ya, dari yang sepele juga bisa jadi yang menjadi-jadi. Bisa dibilang seperti itu ya saudaraku ya. Mari kita baca ayatnya. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudaraku perhatikan di sini. Bicara pertobatan sudah dekat kerajaan surga. Sebenarnya saudaraku ini kalau ngomong saya tadi udah katakan dari awal itu ya sudah peringatan. Bertobatlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kalau saudaraku bicara udah dekat dengan kerajaan surga, bisa dibilang bertobatlah. Kamu supaya masuk surga. Kita supaya bisa masuk surga. Atau bisa dibilang bertobatlah kamu udah mau mati. Bertobatlah udah dekat waktunya. Bertobatlah atau supaya kita mendekat dengan tempat yang lebih baik. Jadi ini aja sudah ada peringatan saudaraku ya. Dekat dengan kerajaan surga. Maksudnya apa saudaraku ya? Supaya hari ini saudaraku mulai lagi memperhatikan pertobatannya. Mulai memperhatikan benar enggak hidupnya di dalam Tuhan. Serius enggak main-main atau enggak. Karena masih banyak saudaraku ya. Jadi ada banyak orang yang katanya yang namanya ke Tuhan itu hanya ya sedapat-dapatnya atau tergantung keadaan, tergantung mood, tergantung emosi. Nah, saudaraku kalau seperti itu inilah ya kalau dibilang dari sini udah bertobatlah kerajaan surga udah dekat, berarti kita ini bertobat supaya memang ya begitu mati langsung masuk surga. Jadi kalau udah dekat menurut saya udah nggak jauh dari kematian. Nggak jauh. Kenapa? Karena bicara pertobatan sebenarnya. Bisa dibilang waktu-waktu yang sudah habis. Nah, cuman berapa banyak yang saudaraku bisa pahami sehingga kalau ngomong bertobat itu, oh bertobat dulu, nanti baru begini. Saudaraku, kita bisa udah lihat banyak orang yang ngaku dosa, orang yang bertobat, atau bahkan didoakan pun langsung dipanggil Tuhan. Saat itu juga lagi bersaksi, langsung juga dipanggil Tuhan. Ya itu keadaan-keadaan saudaraku sebenarnya kita supaya tahu. Mungkin baru lahir, saya baru lahir, saya masih muda, saya masih kecil. Lah saudaraku nggak lihat yang baru lahir juga udah langsung dipanggil. Atau bahkan ya kejadian-kejadian yang sekarang kita lihat. Sekalipun di dalam rumah sepertinya aman. Tapi ternyata tiba-tiba mungkin kena bencana atau kena situasi yang kita nggak pernah pikirkan. Dengan rumah-rumahnya dikubur. Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Maka itu kalau saudaraku diingatkan di sini, bertobat kerajaan surga sudah dekat. Saudaraku pikirkan bahwa kematian itu nggak jauh. Buat orang-orang yang ya siapapun juga. Ya, kematian itu nggak jauh kepada siapapun juga sebenarnya. Kalau Tuhan mengendaki, walaupun sehat, oh bisa aja. Kenapa bisa aja dan saudaraku harus belajar. Makanya kalau ya kita itu nggak boleh ke rumah pesta saja. Ya, kita ini harus lebih banyak ke rumah duka. Saudaraku harus lebih banyak nonton yang mungkin berduka. Supaya belajar. Kenapa? Karena kebanyakan kan nontonnya yang indah-indah ya. Nonton sinetron, nonton yang mungkin membuat hatinya senang, yang membuat dunianya gembira seperti nggak berpikir bahwa kematian itu setiap orang udah dekat.
Semua orang dekat dengan kematian, saudaraku. Makanya kalau diingatkan, bertobatlah kerajaan surga udah dekat. Artinya memang kita nggak punya waktu terlalu banyak. Ya kenapa? Karena memang kita nggak tahu kapan Tuhan mengendaki, kapan Tuhan mengizinkan, itu kita nggak tahu. Nah, tetapi dengan ayat ini seharusnya kita tahu tentang pertobatan yang sebenarnya. Pertobatan itu adalah ya jalan yang benar-benar membuat kita itu lebih baik untuk hidup yang akan datang. Nah, kalau saudaraku mungkin nggak memahami tentang pertobatan, saudaraku juga mungkin berpikir, ah, berarti kalau bertobat langsung mati. Ya saudaraku, kita nggak tahu kalau dibilang seperti ini sebenarnya kita nggak tahu kapan. Tetapi saudaraku, bicara pertobatan supaya kita semua menyadari bahwa di dalam pertobatan artinya kita juga sudah harus mendekatkan diri ke tempat yang lebih baik daripada saudaraku ya ada di tempat yang gelap. Jadi dengan itu supaya apapun yang akan terjadi. Kalau saudaraku mungkin bicara kematian itu jauh, nah itulah yang membuat orang jadi susah bertobat. Nah kita harus berpikir bahwa kematian itu dekat, sehingga kita harus bertobat terus. Kematian itu nggak jauh, kematian itu dekat. Mau berapapun umurnya tetap dekat saudaraku. 90 sekalipun. Nah kalau saudaraku sekarang udah 80, atau sudah 70, oh mungkin saudaraku bicara 80, berarti tinggal berapa tahun? Nah sekarang kalau bicara, oh enggak saya baru 50. Nah saudaraku, kalau ternyata cuma sampai sekian-sekian, saudaraku berarti kan kita nggak tahu. Makanya saudaraku, semua kita, kalau bicara pertobatan, harusnya kita menyadari bahwa tingkat-tingkat yang kita harus capai itu biar lebih baik lagi. Karena dengan kita mengenal Tuhan, dekat dengan Tuhan, tentu kalau apa yang terjadi benar-benar terjadi, kita itu yang bisa mendapatkan atau bisa dekat dengan Tuhan. Tujuannya untuk apa? Ya saya percaya kalau Tuhan aja mendekatkan kerajaan surga, supaya kita semuanya menyadari bahwa sebenarnya Tuhan nggak jahat. Tuhan baik. Tuhan itu mendekatkan kita surga bukan neraka. Tuhan mendekatkan kita surga cuman siapa yang mau, siapa yang mengerti, atau siapa yang menangkap dari firman ini. Kalau bicara bertobat dan kerajaan surga udah dekat. Nah, siapa yang bisa menangkap? Untuk itu, bicara pertobatan berarti bicara di mana kita harus secepat-cepatnya ya mengambil pertobatan itu. Kenapa? Karena kita tidak tahu yang namanya kematian. Kematian itu pun kita nggak bisa pikirkan, nggak bisa rencanakan mau berapa umurnya. Untuk itu ketika kita tahu, berarti maksud di sini peringatan ini ya supaya kita semua tahu bahwa kematian itu sebenarnya nggak ada yang jauh. Mau umur berapapun saudaraku ya, tetap bukti itu bisa dibilang cepat. Ya, waktu itu bisa dibilang cepat, itu maksud saya. Ya, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi saudaraku ini ya, ini yang benar-benar supaya peringatan ini yang kita harus tahu. Luruskan jalan baginya. Ya, persiapkan jalan untuk Tuhan dan luruskan jalan bagi Tuhan untuk bisa ya bisa ketemu dengan kita, bisa. Nah, kalau kita nggak punya jalannya, ya Tuhan nggak bisa mendekat dengan kita, ya berarti nggak bisa ketemu Tuhan. Ya, berarti nggak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi sebenarnya kita dengan bertobat seperti kita mempersiapkan sebuah jalan di mana Tuhan bisa lewat ke dalam kehidupan kita. Di mana Tuhan bisa datang kepada kita. Karena siapa yang membuatkan jalan untuk Tuhan? Ya kan? Tuhan bisa datang sama kita. Tuhan bisa masuk ke dalam kehidupan kita. Kalau nggak ada jalannya gimana? Nah jalannya apa? Ya Tuhan itu gimana? Kita orang berdosa saudara ya. Kira-kira Tuhan bisa masuk nggak dalam kehidupan kita? Kalau Tuhan nggak bisa masuk berarti kita harus bagaimana? Kalau Tuhan nggak mau datang berarti kita harus bagaimana? Karena apa? Karena kita yang sungguh bisa dibilang tanpa Tuhan gelap. Gelap yang nggak bisa dilihat, nggak bisa dijumpai. Ya kita bisa lihat saudaraku Adam aja. Tuhan mau ketemu. Susah. Nah sekarang udah sehebat apa Adam dengan kita? Adam baru begitu sudah susah untuk ditemui. Berarti kalau kita ini nggak cepat-cepat, nggak sungguh-sungguh. Saudaraku kita yang udah berlapis-lapis. Turun-temurun itu. Waduh saudaraku saya rasa nggak mudah. Makanya mempersiapkan jalan di sini harus benar-benar saudaraku ya. Persiapkan jalan ya untuk Tuhan. Dan luruskan. Bukan hanya disiapin tapi juga dilurusin. Jadi orang yang bertobat berarti nggak begini lagi.
Orang yang bertobat berarti tidak apa namanya saudaraku, tidak belok-belok lagi atau tidak mencari-cari yang lain lagi sehingga masih terus muter-muter ya, masih terus saja ya nggak percaya. Bahkan banyak juga yang mungkin masih memperlakukan Tuhan itu dengan bercanda, memperlakukan firman Tuhan dengan bercanda, memperlakukan kedatangan Tuhan juga dengan bercanda, saudaraku, tanpa ada seriusnya. Padahal kalau dibilang luruskan jalan untuk Tuhan, artinya saudaraku sudah nggak boleh main-main. Lurus, kalau lurus gimana saudaraku ya? Berarti kan pandangan, tujuan, langkah kita ini harus tidak boleh lagi main-main. Makanya kalau saudaraku bicara pertobatan, sebenarnya inilah saudaraku, kita yang mau diselamatkan harusnya kita tahu bahwa di sini artinya sudah bicara kedekatan kita kepada Tuhan, lalu juga jalannya Tuhan untuk datang kepada kita untuk menolong kita. Kalau kita masih main-main aja, kalau saudaraku mungkin masih bercanda aja dengan pertobatan, bercanda dengan segala sesuatu masih bercanda, saudaraku hati-hati. Kenapa? Karena memang sudah dekat. Kerajaan surga sudah dekat. Jadi kalau saudaraku bercanda terus atau saudaraku main-main atau mengabaikan waktunya atau bahkan tidak memperdulikannya, saudaraku, berarti tidak ada jalan untuk Tuhan. Berarti tidak ada jalan bagi Tuhan untuk kita, dia masuk ke dalam kita. Tetapi buat orang yang serius, saya percaya sekalipun mungkin saat ini keadaannya nggak baik, tetapi dengan Tuhannya serius, ya, dengan pertobatannya serius, ya, dengan ketuhannya yang tidak main-main, ya, tidak bercanda, selalu punya waktu, selalu ada waktu untuk Tuhan. Tapi kalau saudaraku masih bicara, aduh sibuk nggak punya waktu, aduh saudaraku mungkin masih begini begitu, bahkan masih banyak yang bercanda kelihatannya lucu sehingga banyak yang ketawa, padahal saudaraku itu semua ya menertawakan dirimu. Ya, dengan saudaraku bercanda, oh kapan doa, oh nanti, mungkin seperti bercanda, oh bangun, oh iya. Saudaraku banyak yang kalau maksud saya gini, suruh bangun doa, suruh tidur berdoa, kelihatannya kayak main-main ya. Padahal ada nggak yang tidur terusan, nggak bisa bangun lagi, ya kan? Bahkan mungkin yang berangkat tidur pun udah nggak bisa bangun lagi. Nah, saudaraku kalau masih bercanda sementara jalannya udah harus dipersiapkan, tentu nggak ada jalannya untuk ditolong. Nggak ada jalannya untuk diselamatkan. Jadi walaupun maksud saya gini, kita bertobat itu untuk kita pribadi. Tetapi masih harus ada jalan Tuhan. Jadi sungguh-sungguh saudaraku, dengan kita sungguh-sungguh berarti itulah jalan Tuhan untuk masuk dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku banyak yang saya bilang ini peringatan ya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Saudaraku perhatikan ya di sini, betapa ya kalau secara dunia Yohanes ini pakai seragam, saudaraku. Pakai baju yang pasti yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk membaptis sedemikian dia disebutkan. Ya kan? Dia pakai apa saudaraku? Pakai jubah, ya. Bulu onta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang madu hutan. Maksudnya apa sih saudaraku di sini? Artinya yang seperti ini udah sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya ya untuk bertugas. Makanya saudaraku kalau main-main di sini, ternyata ya semua itu di hadapan Tuhan kelihatan. Waktu mau dibaptis, peringatan kembali. Berarti ada yang kelihatan sama Tuhan. Yang masih ular beludak yang mana? Yang masih belum bertobat yang mana? Yang masih belum serius yang mana? Sebenarnya saudaraku ya, kalau hamba Tuhan yang diberi kepekaan Tuhan, itu bisa melihat orang yang serius sama nggak serius. Itu bisa ketahuan orang yang benar sama nggak benar. Sehingga yang ikut-ikutan pun juga ketahuan. Makanya bahasa ini sebenarnya kalau kita lihat nanti ya, itu sebenarnya buat saya tuh kasar sekali. Tetapi saudaraku harus tahu justru. Ya, harus tahu. Kenapa? Karena ini sudah satu peringatan yang sangat keras. Ketika kita tidak menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kita lihat di sini ya. Jadi banyak ya, kalau bisa dibilang di sini banyak yang datang ya sambil mengaku dosa, saudaraku ya.
dosanya. Di sini bilang, maka datanglah kepada penduduk Yerusalem dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Artinya banyak apa enggak? Menurut saya itu kalau dibilang sekitar, dari seluruhnya dan sekitarnya, berarti banyak yang datang, ya. Banyak yang datang, saudaraku ya. Bahkan di sini mengaku dosa. Dia bukannya datang tapi juga mengaku dosa. Artinya sepertinya di sini udah sungguh-sungguh benar. Sungguh-sungguh serius. Karena dia datang mengaku dosa. Dia datang mengaku dosa, saudaraku ya. Bukan datang asal-asalan. Tetapi masih kita lihat di sini. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Saudaraku, ini ada orang-orang tertentu. Justru peringatan keras di sini buat orang-orang yang sebenarnya bukan nggak tahu, saudaraku ya. Semakin kita taat, saudaraku, semakin kita serius. Atau bahkan mungkin ada orang-orang yang sudah taat, sudah serius menurut pengertiannya. Saudaraku, ke Tuhan ini masih akan diperingatkan. Masih ada peringatan-peringatan. Kenapa? Karena memang seriusnya kita itu belum tentu memadai. Seriusnya kita itu belum tentu berkenan. Ya, seriusnya kita itu belum tentu sesuai firman Tuhan. Sehingga masih perlu diingatkan kembali. Malahan di sini peringatannya bukan sekedar, "Hei ibu, bapak," enggak. "Pak, jangan begitu, Bu, jangan begitu." Enggak ada. Enggak ada bahasa halusnya, enggak ada bahasa kromo inggilnya, enggak ada, saudaraku ya. "Hei ular beludak." Waduh. Kalau saudaraku mau dibaptis terus dikatakan, padahal saudaraku sudah alim nih, udah tobat nih, udah sungguh-sungguh, terus dikatain, "Hei ular beludak." Ya, di depan orang lagi. Sangat-sangat cemar. Sedangkan disebut aja kadang di depan orang nggak siap ya. Waduh, namaku disebut-sebut. Ya. Waduh, aku ditegur-tegur, aku banyak dinasehatin. Ya, kamu enak ya, kamu nggak pernah ditegur ya. Saudaraku harus tahu. Ya, harus tahu betul. Di sini saya baru sungguh-sungguh mempelajari. Sebenarnya kita ini tidak semua masuk dalam kerajaan Allah. Benar, saudaraku. Enggak semua. Jadi jangan langsung percaya diri terlalu besar. Dengan aku sudah taat, aku udah serius. Mesbah tiap hari, doa nggak putus-putus. Mungkin semuanya udah. Tetapi saudaraku, Tuhan kan tahu. Hati kita ini seperti apa. Ya, pertobatan kita ini seperti apa. Walaupun tiap hari rajin, rutin, bahkan juga nggak pernah telat. Tetapi Tuhan mengenal hati manusia, dibilang. Ya, jadi nggak perlu kita kasih tahu, "Tuhan, aku baik loh, aku bertobat." Firman Tuhan mengatakan apa? Ya, kita nggak perlu ngasih tahu Tuhan. Nggak perlu kita mengajari Tuhan atau menunjukkan kepada Tuhan. Saudaraku, nggak perlu. Kalau di sini saudaraku, kalau dilihat orang-orang Farisi dan orang Saduki, coba aja saudaraku, teliti. Ya, jadi kita nggak bisa mendatangin Tuhan itu dengan penampilan yang halus. Mendatangi Tuhan dengan penampilan yang alim. Mendatangi Tuhan dengan penampilan yang kelihatannya sudah mungkin baik. Di sini saudaraku diperlihatkan. Mengaku dosa. Ya, karena di sini dikatakan ada siapa aja saudaraku. Di situ juga dilihat. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki. Ya, benar saudaraku. Kalau kita lihat di sini, ya kita mau dibaptis mengaku dosa. Kita datang sama Tuhan mengaku dosa. Saya nggak tahu yang orang Saduki dan orang Farisi ini. Apakah dia mengaku dosa atau tidak. Sehingga ada peringatan keras. Makanya kalau saudaraku mungkin datang saudaraku sama Tuhan merasa, "Oh saya nggak ada dosa." Ya kan? Semuanya baik-baik aja. Semuanya boleh dilihat, semuanya baik. Dunia mungkin juga, mungkin dibanggakan oleh dunia. Kenapa? Karena semuanya bahagia, rumah tangga bahagia, ekonomi bahagia, semuanya membahagiakan saudaraku, sehingga dosa itu nggak kelihatan, sehingga kekurangan itu nggak kelihatan, karena nggak miskinnya sehingga merasa dosanya nggak ada. Kalau orang miskin kesana banyak dosanya satu,
Yang kedua, kalau orang nggak sekolah, sepertinya banyak dosanya. Ya, biasanya yang banyak dosa dilihat orang apa? Orang miskin, orang-orang yang nggak berpengetahuan, sepertinya itu dosa yang paling banyak. Padahal saudaraku bisa dibilang, kita kan nggak tahu. Orang kaya bisa lebih banyak dosanya. Orang yang berpengetahuan bisa lebih banyak dosanya. Kan orang berbuat dosa karena tahu. Ya. Kalau belum tahu malah beda saudaraku. Tapi orang yang belum tahu, makanya hukum Taurat diberi. Begitu dikasih hukum Taurat karena tahu dilarang, justru semakin banyak orang berbuat dosa. Jadi justru yang berbuat banyak berdosa, saudaraku harus tahu. Orang yang tahu. Nah, dari mana dia tahu? Tentu kalau banyak uang dia tahu berbuat dosa. Ya. Kalau dia punya pengetahuan, pengalaman, lebih banyak berbuat dosa. Nah, tetapi kadang orang yang pinter atau orang yang kaya memandang orang miskin, orang yang gak kurang sekolahnya, sepertinya dia yang paling terkutuk atau yang paling berdosa. Saudaraku, jangan salah. Kita mengikut Tuhan ini bahayanya di sini. Apa yang gak pernah kita pikirkan masalahnya. Apa yang gak pernah kita tahu, itulah yang justru di hadapan Tuhan itu dibuat berkenan. Tapi kadang-kadang orang merancangkan diri sendiri. Karena dia pintar, dia rancang-rancang sendiri. Karena dia tahu, dia rancang-rancang sendiri. Karena dia kaya, dia rancang-rancang sendiri. Sehingga merasa apa yang dia buat itu sah-sah aja. Sehingga pertobatan mungkin juga sah-sah aja. Kenapa? Ya karena dia bisa buat. Dia bisa ke gereja. Sementara ada orang yang gak bisa ke gereja, kenapa? Karena gak punya ongkos, karena gak punya kendaraan, karena mungkin juga terkendala dengan fisik yang lemah. Pengen ke gereja gak bisa. Tapi ada orang sehat, punya mobil, punya duit, punya semuanya, ke gereja. Kelihatannya bagus apa enggak? Baguslah ke gereja kok. Enggak salah saudaraku ya. Enggak salah. Tapi masalahnya di sini lihat. Hai ular beludak. Ya. Hai ular beludak. Jadi yang mana yang enggak ular beludak, Bu? Saudaraku, ketika kita sungguh-sungguh minus, masih bisa percaya. Minus, masih bisa beribadah. Minus, masih bisa datang sama Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang yang begitu ribut, enggak doa lagi, enggak ibadah lagi. Ya kan? Begitu kecewa, oh nggak mau datang lagi ke gereja, oh udah kecewa. Dengan si ABC, bahkan yang lain-lainnya. Sampai Z, ya nggak mau lagi datang. Bahkan keluar sekalian. Banyak saudaraku alasan orang. Dengan berbagai macam dan dengan seperti itu pun masih bisa bicara yang baik-baik. Ya, nggak salah mungkin bisa seperti itu. Padahal di sini saudaraku perhatikan. Ketika saudaraku, ada orang-orang yang merasakan bahwa dirinya lebih pintar, lebih tahu. Atau lebih baik, lebih bisa. Saudaraku hati-hati. Dikatakan apa? Hai ular beludak. Ini sifat-sifat lamanya saudaraku ya. Karakter-karakter lamanya masih ada. Ada orang sampai rindu banget, aku pengen pelayanan. Aku pengen ibadah. Aku pengen ke sana. Nggak bisa. Tetapi apakah Tuhan gak mengukur itu semuanya? Tuhan mengukur saudaraku. Kalau ada persembahan 2 keping janda. Ya, itu berarti Tuhan sudah menunjukkan bahwa Tuhan melihat ketidakmampuan manusia. Tuhan memandang kelemahan dan kekurangan manusia. Dan itu yang berkenan, artinya kenapa kalau kok Tuhan begitu? Kenapa Tuhan seperti itu? Berarti saudaraku, ketulusan dan kebenaran itulah yang Tuhan mau. Bukan kelebihan-kelebihan. Bukan apa yang menurut manusia itu benar. Bukan yang menurut manusia itu baik. Makanya saudaraku perhatikan juga di sini. Ya, betapa saudaraku kalau kita diberikan peringatan, harusnya dengan peringatan ini saudaraku, harusnya tidak menjadi marah atau tersinggung. Karena tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk diselamatkan.
Supaya kita tidak punya kelakuan yang lama lagi. Yang dibilang, hai ular beludak, berarti apa? Belum mengaku dosa. Belum bertobat. Dosanya masih dosa lama. Makanya dibilang ular beludak. Ular beludak ini sifat asli, sifat lamanya belum keluar, tetapi mau dibaptis. Ya, mau ikut Tuhan, bisa dibilang begitu. Tentu itu enggak membuatnya bisa lebih baik. Karena apa? Karena dosa-dosanya belum beres, tidak diakui bisa dibilang. Jadi kalau hari ini saudaraku mungkin masih menyembunyikan dosa, atau mungkin sifat lama masih, walaupun saudaraku berulang-ulang dibaptis, bisa saudaraku dibilang, hai ular beludak. Kenapa? Karena sifatnya belum berubah, tetapi mau dibaptis. Belum mengaku dosa, tetapi mau mengikut Tuhan. Tentu di sini saudaraku nggak sesuai. Nggak akan ada hasilnya, karena di sini ada saudaraku susunannya atau trip-trip yang akan, ya saudaraku bisa dibilang ya, setiap stepnya akan dilihatkan Tuhan setelah kita percaya, bertobat, dan dibaptis. Itu ada apa? Kalau di Markus 16, di situ dikatakan ya kita akan berbahasa yang baru. Saudaraku ya, kita akan bisa mengusir setan, bisa menumpangkan tangan atas orang sakit. Jadi saudaraku, dari sini sebenarnya kita berangkat dari pertobatan kita sendiri. Ketika kita sungguh-sungguh bertobat dari awal dan terima Tuhan Yesus, sehingga kita juga mau dibaptis, dan akhirnya di sini saudaraku ya, Tuhan kalau bertanya mungkin mana buahnya, saudaraku bisa menunjukkan, oh setelah percaya, terus dibaptis, saudaraku ya, maksud saya mengaku dosa, dibaptis, dan akhirnya hasilnya, buahnya bisa dilihat ya, dengan perubahan-perubahan itu. Bukan hanya sendiri yang merasakan, tetapi akhirnya kuasa Tuhan juga dinyatakan. Kenapa? Karena memang sungguh mengikut Tuhannya itu tidak setengah-setengah, saudaraku, nggak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena yang diikutinnya itu jadi. Apa yang dikerjakan jadi. Dari bertobat jadi hasilnya apa? Dari mengaku dosa jadi hasilnya apa? Dari dibaptis jadi hasilnya apa? Jadi semua itu ada hasilnya. Makanya kalau dibilang, hai ular beludak, dibilang, emang siapa yang bisa lari? Kalau nanti Tuhan murka, kalau nanti Tuhan datang, kalau nanti Tuhan melakukan segala sesuatu, nggak bisa lari dari Tuhan, saudaraku ya. Kenapa? Karena Tuhan bisa melihat kita semuanya. Sehingga baik buruknya kita itu, ya Tuhan tahu, saudaraku. Jadi kalau kita yang mau serius dengan Tuhan, memang kita nggak boleh hitam putih, maksud saya. Atau nggak boleh juga abu-abu. Kita harus benar-benar begitu masuk dalam air, itulah tanda pertobatan kita. Dan nanti yang paling berbahaya, karena ada kuasa Roh Kudus, urapan Roh Kudus yang membaptis lebih daripada air. Dia membaptis dengan roh dan api. Artinya ketika kita tidak benar atau suam-suam, saudaraku, api tentu akan membakar. Karena yang bukan asli berarti jerami. Yang bukan asli berarti memang rumput atau ilalang. Sehingga itu akan bisa membakar. Ya, dan akhirnya tidak selamat. Bahkan kita bisa lihat banyak sekali ya, belum dibakar dengan api Roh Kudus sudah murtad, sudah meninggalkan Tuhan, sudah lari dari Tuhan. Makanya kalau saudaraku hari ini tahu ini peringatan-peringatan yang begitu keras buat setiap kita yang bertobat, supaya kita tidak bersifat lama lagi, berkelakuan lama lagi. Kalau dibilang lahir baru, artinya kita tidak menghidupkan dosa. Tidak menghidupkan dosa lama. Saudaraku punya karakter, mungkin ada orang punya karakter diem. Tapi diemnya tuh juga nggak baik. Ada orang punya karakter mungkin nggak mau ngomong. Tapi nggak mau ngomongnya juga nggak baik. Nggak selalu diem itu baik, nggak selalu nggak ngomong itu juga baik. Justru di hadapan Tuhan itu yang benar-benar apa adanya, itu yang baik. Kenapa? Karena supaya persoalan di sini kita bisa tahu, kita bisa melihat bahwa kita yang benar-benar bersama dengan Tuhan, saudaraku, memang sudah hidup di dalam terang. Ya, jadi kalau diingatkan di sini, saudaraku nggak akan bisa lari. Masalahnya walaupun nanti udah dibaptis sekalipun, saudaraku udah pelayanan tuh sudah jadi hamba Tuhan sekalipun, saudaraku tetap aja kalau murka Tuhan datang, nggak bisa lari dibilang. Jadi dosa itu saudaraku yang membuat
tetap menderita. Walaupun udah dibaptis. Padahal di sini Tuhan mau menyatakan apa setelah kita dibaptis? Ya, kuasa sebenarnya. Itulah saudaraku ya. Makanya kita harus mempelajari sungguh. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Jadi sesuai dengan pertobatan. Jadi saudaraku, apa yang sudah saudaraku lakukan? Hasil buah dari sesuai dengan pertobatan. Apa yang dilakukan? Berarti kan seperti tadi saya bilang. Mungkin dari sini ke sini, dari sini ke sini, naik terus. Sampai bisa dibilang ada hasilnya. Jadi setiap kita yang dibaptis harusnya ada buktinya, ada hasilnya. Bukan saudaraku seperti pada umumnya, mencari sertifikat aja. Yang dicari sertifikat aja, nggak ada yang lain. Oh, supaya ada suratnya. Saudaraku nggak berpikir yang paling penting adalah surat untuk masuk dalam kerajaan surga. Sehingga dunianya yang lebih penting. Padahal di sini hasil daripada pertobatan itu bukan surat. Hasil daripada pertobatan hidup yang ada kuasa Tuhan. Hidup yang ada dalam Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, buahnya di sini bisa dilihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan itulah hasil pertobatannya. Karena kalau saudaraku masih hidup dalam sifat yang lama yang dibilang ular beludak, berarti kelakuan sifat yang lama belum berubah atau bisa dibilang belum ditinggalkan. Sehingga hidupnya masih tetap seperti yang dulu. Nah, tentu nggak bisa dilihat walaupun udah dibaptis. Nggak bisa ada hasilnya walaupun sudah mengaku dosa sekalipun kalau tidak meninggalkannya. Ya, itulah saudaraku ya, karena hasilnya itu kelihatan. Orang yang sungguh-sungguh pasti akan berubah setelah menerima Tuhan Yesus. Atau bahkan sudah mengaku dosa, sudah dibaptis, itu pasti akan berubah. Akan ada yang dilihat ya, akan ada hasil daripada pertobatan itu. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Saudaraku, ini yang kita ya harus pahami. Jadi kita mengikut Tuhan ternyata ya tidak bisa menunjukkan KTP palsu. Nggak bisa menunjukkan ijazah palsu. Nggak bisa menunjukkan serba palsu. Nggak bisa. Makanya dari awal tadi sudah diingatkan, ular beludak. Itu pertobatan yang palsu sebenarnya. Pertobatan yang tidak mengaku dosa. Pertobatan yang dibilang nggak meninggalkan dosa. Artinya apa? Nggak bertobat. Karena yang dibilang bertobat sebenarnya insaf kembali kepada yang benar. Jadi kalau saudaraku mungkin ya mau dibaptis tapi tidak. Ya maksudnya cuma dibaptis aja. Hanya dibaptis saja yang sebenarnya belum meninggalkan dosa. Jadi kalau saudaraku renungkan harusnya di sini ya. Itulah yang saudaraku harus tahu. Banyak orang yang mengaku Kristen. Banyak orang yang mengaku percaya. Tetapi tidak ada perubahan atau tidak ada kelahiran baru. Ya, tidak ada perubahan apa-apa. Padahal saudaraku Tuhan menghendaki apa? Adanya perubahan dan ditambah juga adanya buah-buahnya. Karena di sini dibilang ya, kalau saudaraku datangnya pura-pura, datangnya palsu. Ya, kalau saudaraku udah dibaptis tetapi masih melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lama. Maksudnya apa? Dosa-dosa yang lama. Itulah yang dibilang ular beludak. Saudaraku udah dibaptis tetapi saudaraku memang tidak menunjukkan perubahan dalam hidupnya karena udah dibaptis atau sudah percaya Tuhan. Itulah saudaraku yang dibilang ular beludak. Makanya kalau saudaraku bicara mau mengatakan anak Tuhan, lihat dibilang di sini pada waktu murka Tuhan. Ini yang bahaya saudaraku ya. Tuhan bisa murkanya seperti apa? Kita semua nggak tahu saudaraku ya. Nggak bisa lari waktu ada murka Tuhan. Nah murka Tuhan ini bentuknya apa? Waduh saudaraku saya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngitung jumlahnya. Kalau Tuhan mungkin mau buat apapun nggak ada yang susah saudaraku ya. Tuhan mau bikin sesuatu nggak ada yang susah. Makanya saudaraku kenapa sih kita perlu bertobat? Supaya kita bisa terhindar dari segala malapetaka. Dari kebinasaan kita bisa luput dari semuanya. Sehingga kalau dilihat di sini saudaraku ya. Ular beludak ya. Dapat melarikan. Bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang. Ya saudaraku di sini dikatakan. Siapa yang mengatakan kepada kamu? Siapa yang bisa? Saudaraku ya. Jadi maksudnya gini. Siapa yang bilang kamu bisa lari nanti kalau Tuhan marah? Ya. Jadi saudaraku itu. Kalau nanti Tuhan mendatangkan segala sesuatu, siapa yang bilang bisa lari? Jadi saudaraku kita harus sungguh nih mengerti. Ya, di sini hidup yang masih dengan cara-cara yang lama. Walaupun hukum Taurat memang belum menyelamatkan kita, tetapi hidup hukum Taurat adalah membawa kita ya menuju kepada
intinya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena dari yang baik itulah akan dibenarkan juga. Dan dari benar itu juga pasti ada kebaikannya juga. Makanya kalau saudaraku yang dibilang ya bisa menjadikan apa aja untuk jadi anak-anaknya, artinya apa saudaraku ya? Sekalipun kita yang udah dibilang anak, bisa dibatalkan. Malah batu-batu bisa jadi anak. Nah, saudaraku itu kan rugi sekali. Kalau ternyata ya belum dianggap, belum diterima, ya belum berkenan sama Tuhan hidupnya. Padahal sudah melayani, sudah dibaptis, sudah khotbah mungkin juga. Tetapi belum. Kenapa? Karena ular beludaknya masih ada. Sifat lamanya masih utuh. Ya, kelakuan-kelakuan masih utuh. Masih diaktifkan dengan kebiasaan-kebiasaannya. Dan akhirnya walaupun sudah dibaptis, mungkin juga sudah beribadah. Tetapi tidak ada yang baik yang muncul. Nggak ada yang benar yang muncul. Ya. Buah-buah rohnya nggak ada yang menimbulkan ya pengaruh baik untuk lingkungannya. Bahkan tetap aja masih buruk, tetap aja masih nggak baik. Ya, bahkan di mana-mana nggak baik, dikatakan juga nggak baik. Nah, bagaimana saudaraku mau dipandang orang? Saudaraku nggak bisa sibuk ya. Siapa yang mau lihat saya? Siapa yang begini begitu? Saudaraku bukan itu. Bertobatlah. Jangan saudaraku diam. Menurutnya diam itu baik. Nggak ngomong itu baik. Saudaraku hanya menimbun dosa, menimbun kesalahan. Jadi murka Tuhan datang kapan? Enggak disangka-sangka, saudaraku. Sebenarnya karena perbuatan siapa? Perbuatan kita sendiri. Kita mau senang, mau susah itu hasil perbuatan sendiri. Dan saudaraku enggak mau menyelesaikan. Dan ini yang menimbulkan semakin buruk keadaan. Ya, karena apa? Ya banyak saudaraku, kalau orang tua kita salah, kita dimarahin. Begitu juga kita sama Tuhan. Salah pasti Tuhan juga marah. Mana mungkin? Oh Tuhan gak marah. Ya, saudaraku berpikir bahwa oh Tuhan gak akan marah. Gak apa-apa. Ya, dipikir nanti dikumpulin aja dosanya. Baru nanti yang terakhir begitu mati baru ditunjukin. Oh ini dosanya. Itu lebih mengerikan. Kalau bisa hari ini Tuhan tunjukin siapa kita. Kalau bisa Tuhan tunjukin hari ini, oh saya udah bertobat. Kenapa? Karena di sini buah daripada pertobatan kita diperlihatkan. Maksudnya apa? Ya supaya kita tahu bahwa kita sudah masuk dalam kebenaran. Supaya kita tahu bahwa kita sudah diterima Tuhan. Supaya kita tahu bahwa kita sudah dekat dengan Tuhan. Ya, dan kita udah berkenan sama Tuhan. Kita tahu. Kenapa? Dari apa yang dimunculkan setelah kita bertobat itu. Dari apa yang kita terima dari bertobat itu. Artinya itu kita kerjakan dan Tuhan menyatakan kebenarannya. Ini loh hasilnya. Ini loh hasil perbuatanmu, ini hasil pertobatanmu, ini loh hasil doamu, ini hasil semuanya. Tetapi kalau ternyata belum, saudaraku. Nah ini, mari saudaraku kita sama-sama ya, saudaraku jangan mengira, dibilang. Jangan mengira. Kalau tadi juga gitu, jangan berpikir siapa yang bilang kamu bisa lari dari murka Tuhan. Kalau sekarang janganlah mengira. Ya, kalau tadi ya kamu nggak bisa lari. Sekarang jangan kira Tuhan nggak bisa menjadikan batu jadi anak. Jadi artinya apa saudaraku? Ya kita yang rugi ketika kita mengakui sebagai orang Kristen atau mengakui sebagai pengikut Tuhan, tetapi buah-buah dari pertobatannya nggak kelihatan. Ya, yang dikatakan ular beludak masih dengan dosa atau kelakuan yang lama. Masih mau melakukan hal-hal yang kurang baik terus. Dan itulah saudaraku ya. Akhirnya apa? Tuhan masih bisa orang-orang munafik ini seperti ini sebenarnya. Jadi sebenarnya tampilnya bagus, tampilnya halus, tampilnya mungkin diam. Tampilnya mungkin sepertinya nggak ada masalah. Tapi Tuhan nggak bisa dibohongin. Saudaraku harus tahu nih. Tuhan nggak bisa dibohongin. Kita nggak bisa datang sama Tuhan itu dengan bungkus saudaraku ya. Ya, kita ini telanjang di hadapan Tuhan dikatakan. Ya, buta telanjang. Jadi saudaraku, jangan kita datang sama Tuhan dengan bungkus. Rapi, kenapa? Karena nggak sanggup dilihat orang. Karena nggak sanggup nanti dikatain orang. Nanti saya dibilang begini, nanti saya dibilang begini. Saudaraku sibuk dengan kata orang. Nggak pernah berpikir bahwa pertobatan itu dekat dengan kematian. Dengan bertobat supaya kita selamat.
Makanya kalau saudaraku masih ditutupin terus, munafik terus, bohong terus, saudaraku akhirnya yang terjadi nggak bisa lari dari murka Tuhan. Jangan kira saudaraku jadi anak Tuhan, karena Tuhan bisa menjadikan roti. Kenapa? Ini buat orang yang munafik, orang yang tidak jujur dalam pertobatannya. Ya, tidak beres, tidak jujur dalam pertobatannya, sehingga hasilnya nggak kelihatan, nggak dilihat orang, nggak menjadikan orang lain bertobat, tetapi menjadikan orang lain malah berdosa. Makanya saudaraku ya, pasti keras peringatannya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudaraku, ini lebih kejam peringatannya. Justru pertobatan kita ini lebih mengerikan. Kenapa? Sudah disediakan kapak. Apabila yang namanya udah bertobat, katanya, atau udah dibaptis, sudah melayani, tapi nggak bertobat, ditebang. Kenapa? Ini loh saudaraku ya. Jadi kenapa hari ini saya bicara juga, ya, pertobatan. Maksud saya gini, peringatan. Karena peringatan-peringatan di sini bukan cukup keras lagi, mengerikan. Ini peringatan yang mengerikan. Buat kita yang bertobat justru peringatannya keras. Kalau mau bertobat, kerajaan surga sudah dekat. Kalau mau dibaptis, ya di situ dikatakan apa? Nggak bisa lari dari murka Tuhan. Jadi nggak bisa saudaraku ya, dengan cara-cara yang kurang baik, ya, nggak jujur, nggak terus terang. Saudaraku datang kepada Tuhan. Padahal di sini jelas sekali ada murka Tuhan. Ya. Bisa dibilang Tuhan masih bisa menjadikan batu-batu. Ya siapa dia? Ya, kalau dia tidak bisa membuat makhluk menjadi hidup. Saudaraku, karena dia yang Maha Pencipta. Jadi saudaraku, jangan kita menjadi orang-orang yang seperti ini ya saudaraku ya. Dan kita harus belajar, karena ya kalau saudaraku sungguh-sungguh di sini, ya Tuhan akan menunjukkan apa yang akan Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya. Ini menyeramkan. Kalau dibilang apa? Dibuang ke dalam api. Jadi hasil pertobatannya cuman untuk binasa. Hasil baptisannya maksud saya. Hasil baptisannya cuman untuk binasa. Bukan untuk berbuah. Padahal tujuan Tuhan kita lebih baik. Tujuan Tuhan justru lebih baik sebenarnya. Tetapi kalau saudaraku munafik, saudaraku nggak jujur, nggak hidup dengan apa adanya, saudaraku cuman untuk binasa. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saudaraku, ini yang saya renungkan hari ini. Peringatan-peringatan ini bukan cukup keras lagi. Menakutkan. Supaya saudaraku benar-benar ini kita kembali lihat hidup kita. Benar nggak kita sudah hidup di dalam Tuhan? Benar nggak kita sudah bertobat dan mengaku dosa? Dan benar nggak kita sudah meninggalkannya? Bukan hanya mengakui. Karena kalau ngomong aku, semua orang mengaku, oh ya saya orang berdosa. Tetapi nggak ditinggalkan. Harusnya kalau ngaku langsung ditinggal. Tapi banyak yang katanya proses. Banyak yang katanya juga pelan-pelan. Banyak yang katanya belum waktunya. Macam-macam saudaraku. Padahal di sini ketika kita mengakui, kita berani meninggalkan. Untuk apa? Untuk mengambil keselamatan itu bagi kita. Makanya kalau saudaraku berpikir dunia terus, gak enak, malu, takut. Akhirnya saudaraku menjadi orang yang munafik. Dan sekalipun saudaraku terima kebenaran, tapi gak benar juga. Sekalipun terima pertobatan tapi nggak bertobat juga. Sekalipun dibaptis tapi tidak ada kelahiran baru juga. Sehingga semua yang dikerjakan serba munafik. Tentu hanya menuju kepada kebinasaan. Walaupun sudah ngerjain semua tetapi tetap tidak selamat. Karena Tuhan itu tidak pandang bulu. Tuhan itu nggak pandang muka. Ya siapapun kita salah, tetap salah. Ya. Kalau nggak benar, tetap saudaraku penghakiman itu berlangsung. Jadi kita nggak bisa pura-pura menjadi orang Kristen, nggak bisa pura-pura baik, kita nggak bisa pura-pura tobat, nggak bisa saudaraku ya. Semua cuma dilakukan dengan apa?
dengan kelihatan manis, kelihatan halus, kelihatan diem, kelihatan benar ya. Itu saudaraku yang akan ditunjukkan kepada dunia ini. Untuk apa? Karena di sini firman ini sebenarnya yang kita mau tunjukkan hidup kita di hadapan Tuhan dari awal sampai akhir. Mau menunjukkan jati diri kita, mau menunjukkan hidup kita, mau menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan sehingga sampai akhirnya bisa menerima keselamatan. Sebenarnya itu saudaraku ya. Dan mungkin kalau saudaraku mungkin juga berbicara, oh saya nggak begitu. Saudaraku dari buah itu bisa dilihat. Hasil dari pertobatan kita itu ya kita bisa melewati semuanya. Ya kita bisa menghadapi semuanya. Tetapi ketika ada yang pemurnian, di situ ketahuan yang palsu yang mana. Kalau Tuhan marah ketahuan yang palsu mana. Kalau dimurnikan juga ketahuan yang nggak murni siapa. Ya. Dan kalau ada kapak ketahuan yang berbuah yang mana. Mungkin pada saat ini sama-sama nggak berbuah. Tetapi Tuhan bisa tahu ini nanti berbuah atau tidak. Makanya kalau saudaraku bicaranya di sini, ya kalau ngomong Tuhan, persiapkan jalan untuk Tuhan, kita harus sadar ini saudaraku, kita harus tahu bahwa ketika didapatinya nggak ada bukti, nggak ada hasilnya, ya nggak ada bentuknya juga saudaraku, kita lihat ternyata di sini semua udah bekerja. Kerajaan surga dekat sendiri. Ya, jalannya dekat sendiri. Ya, kapak udah ada di situ. Ular meludak dikatakan Tuhan marah. Ya, saudaraku, semua Tuhan bisa lihat. Jadi hasil dari semua yang kita lihat, maksud saya peringatan-peringatan ini bertujuan supaya kita yang percaya sama Tuhan itu nggak main-main lagi, nggak bercanda lagi, saudaraku, nggak bohong lagi, tapi benar-benar yang tobat-tobat. Yang benar-benar. Yang nggak benar. Jangan saudaraku terus ngubur dosa. Hari-hari dikubur terus dosanya dikubur. Dikubur, ditambah-tambahin, dikubur terus. Ya. Dan akhirnya apa saudaraku? Ya ini buat apa akhirnya kok ditebang juga. Akhirnya nggak ada. Karena apa? Udah nggak ada hasilnya. Jadi kalau udah nggak ada hasil sama sekali, ya udah. Karena Tuhan nggak mungkin membiarkan orang-orang yang hidup percaya Tuhan tetapi tidak kelihatan hasilnya. Makanya kalau yang ada hasilnya, yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saya percaya saudaraku, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan itu ada di dalam kita. Aku membaptis kamu, dikatakan tadi sudah. Jadi kalau Yohanes mengatakan membaptisnya cuma dengan air, yang dengan Roh Kudus ini yang gak bisa pura-pura saudaraku ya. Jadi kalau mungkin sama manusia, hamba Tuhan manusianya, masih bisa kita bilang apapun masih bisa. Tetapi ketika ada roh di dalam kita saudaraku ya, ada Roh Kudus di dalam kita, kita udah gak bisa lagi saudaraku berbohong sama sekali. Gak bisa. Gak bisa menunjukkan yang pura-pura, gak bisa. Kenapa? Karena roh itu kan beda sama daging kita. Kalau daging emang dosa. Kalau roh kan gak berdosa. Jadi ketika ada Roh Kudus saudaraku sebenarnya, ya kita bisa hidup baik. Bisa hidup kudus. Karena memang roh itu. Makanya saudaraku ketika udah ngomong roh, gak bisa main-main. Ketahuan saudaraku. Begitu Tuhan marah ketahuan. Ya, begitu ada sesuatu kejadian, oh ketahuan. Ini belum bertobat, belum berubah. Akhirnya apa? Ya di situ saudaraku ya. Tuhan marah. Nah kalau Tuhan marah seperti apa bentuknya? Saudaraku pikirkan aja. Dirasakan sendiri. Hari ini Tuhan marah apa enggak sama saudaraku? Hari ini ditegur Tuhan atau enggak? Hari ini keadaan kita seperti apa? Ya kan? Kalau kita diingatkan, oh saya begini, saya begini. Mari saudaraku kita introspeksi diri. Ya, kita kembali lagi melihat, oh ya, ternyata saya salah. Ternyata saya masih kurang. Ternyata saya masih bohong. Ternyata saya munafik. Ternyata masih. Dan berubah. Jangan ternyata aja. Jangan mengaku aja. Tinggalkan. Ya, karena banyak mengaku saja tidak meninggalkan. Banyak yang nggak meninggalkan. Hanya mengaku saja. Jadi akhirnya yang ya nggak ada, tetap nggak ada hasilnya. Kenapa? Cuman mengaku tapi tidak ada yang dikerjakan untuk lari, untuk meninggalkan. Makanya saudaraku, kalau nggak bisa lari lagi ya udah. Berarti apa? Terbakar. Udah nggak bisa dihindari lagi saudaraku ya. Jadi ada waktunya nggak bisa menghindar lagi. Ada waktunya kita nggak bisa menghindar, nggak bisa lari, harus menghadapi kenyataan. Ini kenyataannya, ini buktinya.
Sebenarnya kalau orang bertobat itu seperti apa? Lepas dari hukuman. Hari ini saudaraku masih ada hukumankah? Nah, mari kita periksa sendiri. Dan kita sungguh-sungguh bawa kepada Tuhan, kita tinggalkan apa yang gak berkenan sama Tuhan. Kenapa? Karena supaya Tuhan waktu marah kita gak termasuk. Ya, tetapi kalau saudaraku diperingatkan, marilah hari ini peringatan-peringatan ini kita perhatikan. Karena peringatan keras justru buat orang yang dibaptis. Ya, orang-orang yang mau bersama dengan Tuhan. Berarti di sini hambanya Yohanes ini sungguh saudaraku ya, dia menunjukkan kebenaran itu sebenar-benarnya. Jadi manusia datang sama Tuhan harus benar-benar setulus-tulusnya. Kalau enggak akan selamat. Makanya kalau saudaraku yang sudah mengikuti Tuhan harusnya sudah enggak memberlakukan sifat-sifat lamanya. Mudah kecewa, mudah tersinggung, mudah marah. Bahkan yang di dalam melawan. Ya, menurut saya itu mencelakai diri. Kenapa? Karena buat saya kalau udah berhadapan dengan Tuhan, nggak berani ngelawan, ya, nggak berani lagi. Kan hati kita Tuhan tahu. Hati kita Tuhan kenal. Tapi kalau ternyata saudaraku, yang marahnya bukan main, yang tersinggungnya nggak ketulungan, ya, yang bahkan disimpan, dikasih firman disimpan, ya, dikasih nubuatan disimpan, dan menjadi kepahitan, menjadi kemarahan. Yang ada saudaraku yang kena marah Tuhan. Kalau kita diperingati, harusnya itu menjadi ya lampu kuning buat kita, lampu merah juga buat kita, supaya kita berhenti, supaya kita hati-hati dan berhenti. Kalau kita diperingatkan berarti apa? Hati-hati dan berhenti. Jangan jalan terus. Ya, jangan berbuat terus. Jangan membuat jalan-jalan yang enggak baik terus. Supaya kita sudah membuat jalan untuk Tuhan. Supaya kita bisa datang kepadanya dan dia juga bisa datang kepada kita. Dan akhirnya kita bisa berjumpa dengan dia. Dan disitulah letaknya. Untuk itu saudaraku, ular beludak itu sifatnya degil. Ular beludak juga sifatnya alot, saudaraku. Namanya udah tua. Udah kelamaan juga. Jadi kalau saudaraku enggak lebih baik lagi. Saudaraku lebih susah. Lebih susah. Lebih menderita. Karena apa? Memang orang munafik kena marah Tuhan bisa dibilang. Tuhan enggak ngakui. Kalau kita enggak jujur, kita enggak serius, enggak suci di hadapan Tuhan. Tuhan enggak mengakui. Tuhan marah, juga tidak mengakui, ditebang. Yang lebih parah lagi di sini. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikan dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi saudaraku di sini dibersihkan terus. Ya. Dilihat hasilnya, akhirnya apa lagi? Ya dibersihkan, yang terakhir tetap dibersihkan. Dan ujung-ujungnya kalau nggak baik akan dibuang saudaraku ya. Tetap aja dibakar dan dibakar. Apa yang nggak baik itu dibakar? Nah maukah saudaraku dibakar? Maukah saudaraku terbakar juga? Maukah saudaraku kena murka Tuhan? Karena palsunya doa, palsunya ibadah, palsunya pertobatan. Akhirnya cuman menimbun murka. Dan dari waktu-waktunya yang harusnya menerima. Tetapi justru kena yang gak baik. Untuk itu saudaraku ya, dari firman ini, Yohanes ini diutus supaya mempersiapkan setiap kita. Jadi kalau kita dipersiapkan supaya kita bisa terima Tuhan Yesus. Kita dipersiapkan untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Dan persiapannya apa saudaraku ya? Kita menerima dengan tulus. Kita memperlakukan juga dengan tulus. Dan memberikan hidupnya dengan tulus. Sehingga hasil daripada penyerahan dirinya, pertobatannya, pengakuannya kepada Tuhan. Membuktikan bahwa betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Betul-betul bertobat di hadapan Tuhan Yesus. Betul-betul mengikut Tuhan Yesus. Sehingga hasilnya buah-buahnya itu bisa dilihat. Membawa
keselamatan bagi semua orang, termasuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita serius, orang lain selamat, kita juga ikut diselamatkan, saudaraku ya. Tetapi kalau serba bohong, serba munafik, serba melawan, ya saudaraku, tentu sudah ada alat-alat untuk menebang. Ya, alat murka Tuhan itu banyak, saudaraku ya. Banyak. Makanya jangan, saudaraku, berpikir aman dengan sembunyi, aman dengan pora-pora, aman dengan berbohong, aman dengan diem aja, diem, semua diem. Dipikir aman. Saudaraku, hati-hati. Hidup kita ini di hadapan Tuhan untuk ditunjukkan kepada dunia supaya apa? Supaya dunia lihat, ini loh orang percaya, ini loh orang bertobat, ini loh orang yang mengikut Tuhan. Jadi dari situ Tuhan dipermuliakan. Karena percaya, karena bertobat, dan karena mengikuti Tuhan. Dan akhirnya semua orang jadi percaya. Semua orang jadi bertobat. Semua orang juga jadi ikut. Itu maunya Tuhan. Nah kalau saudaraku menjadi orang yang bohong, munafik, siapa yang mau ikut? Siapa yang mau percaya? Ya, siapa juga yang mau mengakui? Kenapa ini, saudaraku ya? Kalau kita menjadi contoh yang salah, tentu tidak akan dibiarkan sama Tuhan. Ya, kalau menjadi contoh yang nggak baik, tentu nggak dibiarkan sama Tuhan. Untuk itu, saudaraku, benarlah mengikut Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan berpura-pura. Jangan munafik, saudaraku. Mungkin waktu doa, oh saya nggak munafik sama Tuhan, saya benar. Sama orangnya begitu. Dan apa yang mau ditunjukkan, sementara Tuhan akan menunjukkan buah pertobatan kita itu akan ditunjukkan. Ya, buah pengakuan kita. Apa yang kita kerjakan, itu yang Tuhan mau tunjukkan kepada dunia ini. Jadi kalau saudaraku, tidak ada yang bisa dilihat oleh dunia ini. Saudaraku, peringatan ini cukup keras. Dari awal. Hanya bicara kedekatan kematian. Kalau kerajaan surga udah dekat, berarti kematian udah dekat. Ya kan? Kalau udah persiapkan jalan, berarti sudah dekat. Kalau bicara buah-buah, keselamatan, keseriusan, sebenarnya udah dekat. Kalau dibilang kapal udah tersedia, alat penampi sudah di tangan. Ya, murka Tuhan sudah ada. Berarti kan tidak ada waktu, saudaraku. Tadi nggak bisa lari dari murka, ya kan? Kapak sudah tersedia, roh sudah ada, api sudah ada. Berarti nggak bisa lolos, saudaraku. Ketika kita nggak benar, nggak bisa lari, nggak bisa lolos. Jadi, saudaraku, kita ingat di sini. Kita harus ingat, alat-alat ini bisa dibilang, menakutkan. Semuanya tajam, saudaraku. Semuanya serba mengerikan. Jadi takutlah, saudaraku ya. Jangan bertobat pora-pora lagi. Jangan pora-pora lagi. Itu sudah bukan waktunya lagi. Jadi peringatan-peringatan di sini. Karena yang kita lihat sekarang. Alat-alatnya sungguh mengerikan. Di atas walaupun kelihatannya gampang. Kerajaan surga udah dekat. Siapa yang bisa masuk surga semudah itu? Nah itu, saudaraku ya. Itu harusnya peringatan ini kita perhatikan. Justru dengan pertobatan kita dikasih peringatan. Dengan pelayanan mengikut Tuhannya kita harus dikasih peringatan. Semuanya itu sudah ada. Ya, buat orang yang bohong, buat orang munafik. Ya, Tuhan sudah pasti marah. Kapak sudah, penampi sudah, api dan Roh Kudus sudah. Makanya inilah, saudaraku ya, kita yang sungguh mengenal Tuhan. Jangan lagi bercanda, saudaraku ya. Jangan dianggap sepele. Jangan munafik lagi. Karena ini semua tentu akan datang kepada orang yang tidak serius. Semua akan terjadi kepada orang yang main-main. Semuanya gak bisa luput kepada orang yang berbohong. Dan mari, saudaraku ya, kalau hari ini saudaraku mengingat dan kita tinggalkan semua itu. Jangan lagi munafik, jangan lagi bohong.
Seperti apa hidupmu? Tunjukkan kepada dunia ini. Perkatakan segala sesuatu dengan benar, dengan jujur. Perkatakan segala sesuatu dengan terang-terangan. Hadapi semuanya ini tanpa malu. Ya, hadapi semuanya kenyataan dengan hidup apa adanya. Jangan saudaraku sembunyi di balik masalah. Jangan saudaraku lari dari masalah. Jangan saudaraku diam. Tapi tunjukkan kebenaran itu. Supaya Anda menjadi orang benar. Saudaraku menjadi orang yang benar. Saudaraku menjadi orang yang hidup dalam terang. Sehingga kejujuran itu lebih dihargai daripada kebohongan, kemunafikan. Daripada saudaraku ditutup-tutupi. Orang lebih menghargai orang jujur. Tuhan juga. Ya, kalau orang aja lihat jujurnya. Tuhan apalagi. Untuk itu mari saudaraku ya. Kita tunjukkan jati diri kita di hadapan Tuhan. Juga di hadapan manusia. Kalau kita orang benar, semua orang tahu. Kalau kita orang baik, semua orang tahu. Nggak perlu dipoles. Ya, nggak perlu didandanin. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya mulus. Ya, kebenaran itu akan menjadi terang. Sehingga hidup orang benar itu bercahaya. Hidup dalam terang itu seperti rembang tengah hari. Tidak mungkin remang-remang, saudaraku. Untuk itu mari saudaraku ya, yang sudah mengikut Tuhan sudah percaya. Tunjukkan kebenaran itu. Tunjukkan pertobatan itu. Tunjukkan keseriusan itu. Jangan didiamkan. Jangan disembunyikan. Jangan ditutup-tutupi. Dan menjadi orang munafik. Ingat, kerajaan surga sudah dekat. Kapak sudah tersedia. Alat penampi sudah di tangan. Murka Tuhan. Gak bisa lari. Dari murka Tuhan. Ditambah lagi. Kalau di sini api. Jadi ada apa saudaraku ya? Kerajaan surga sudah dekat. Murka Tuhan ada. Ya, kapak sudah tersedia. Api sudah ada. Roh dan api. Dan alat penampi. Saudaraku, ini sungguh gak main-main. Tekan saudaraku. Tekan supaya keluar. Hadapi semuanya. Tunjukkan semuanya. Dan ini kesempatan. Mari saudaraku. Untuk memasuki hari-hari, bulan, tahun kita. Supaya selalu masih ada yang baik untuk hidup kita. Karena kita bertobat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga dalam nama Yesus. Bahwa kami lebih lagi ya Tuhan. Kami mengakui di hadapan-Mu. Manusia kami. Kami lahir digandung oleh dosa. Untuk itu biarlah Tuhan. Dengan darah-Mu yang sempurna. Dengan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan. Inilah yang menyucikan kami. Inilah yang mengikis kami. Inilah yang memotong dosa-dosa kami. Kami mengakui di hadapan-Mu Bapa. Bukalah dosa kami Bapa. Dan tuntunlah kami untuk keluar dari dosa. Untuk keluar dari kemunafikan. Untuk keluar dari kebohongan dan persembunyian dosa. Tuntun kami ya Bapa. Keluar dari hidup yang tidak baik. Keluar dari hidup yang terselubung. Keluar dari hidup yang munafik. Keluar dari hidup yang ditutupi, yang dipoles-poles. Tetapi sungguh menampilkan pertobatan. Sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Dan dipakai untuk menjadi alat-Mu. Sehingga ketika kami percaya, banyak juga orang yang percaya. Ketika kami bertobat, banyak juga orang yang bertobat. Ketika kami mengikut Engkau, banyak juga orang yang mengikuti Engkau. Tuntunlah kami ya Bapa, dan tolonglah kami. Sempurnakanlah pertobatan kami. Dan mampukan kami untuk terus mengikuti hidup yang lebih baik lagi di hadapan-Mu. Terpujilah Allah Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus yang menunjukkan jalannya bagi kami semuanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, ada beberapa info jemaat untuk minggu ini. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, layanan konseling, atau informasi lainnya dari Gereja GKRHI Jemaat El Shaddai, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca saudara. Atau kami mengundang saudara untuk masuk ke dalam komunitas El Shaddai lewat scan QR Code yang juga tertera di layar kaca saudara. Info ibadah sepekan dapat saudara saksikan berikut ini.
Mari Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk kita doa syafaat. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini Tuhan Yesus, untuk ibadah kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami sampai Tuhan kepada penghujung ibadah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sudah mengurapi ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan Yesus yang sudah Engkau berikan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan supaya kami Tuhan benar-benar Tuhan bisa melakukannya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan kami bisa mengerjakannya Tuhan Yesus. Bukan hanya mendengarkan tapi juga menghidupinya Tuhan setiap hari Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala sidang-Mu Tuhan Yesus, Pendeta Marta Tuhan Yesus dan juga Pendeta Bapak Brian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk gembala kami Bapa. Tuhan Yesus kami mau berdoa Tuhan Yesus, sepakat hati Tuhan Yesus untuk mereka Tuhan Yesus, untuk pelayanan mereka Tuhan, untuk kehidupan mereka Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam pelayanan mereka Bapa, apabila mereka Tuhan masih harus berjalan Tuhan, untuk mengurapi Tuhan tempat-tempat Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan Yesus, orang-orang juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, supaya Engkau Tuhan yang melindungi mereka Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menyertai mereka Tuhan Yesus, Engkau yang jauhkan Tuhan dari sakit penyakit apapun Tuhan Yesus, virus apapun juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus mereka dalam perlindungan tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk keluarga mereka Tuhan Yesus, untuk anak-anak mereka Tuhan Yesus, untuk orang di rumah Tuhan Yesus, siapapun itu Tuhan Yesus, tolong Bapa Engkau Tuhan yang mengurapi mereka Tuhan dalam studi mereka Tuhan Yesus, dalam pekerjaan mereka Tuhan Yesus, apapun Tuhan keperluan mereka Tuhan Yesus, apapun juga Tuhan Yesus yang mereka lakukan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menyertai Tuhan, Engkau yang melindungi Tuhan Yesus mereka Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk koordinator umum kami Tuhan Yesus, koordinator umum dari Gereja GKI Jemaat El Shaddai Tuhan, Pendeta Lois Sinulinga Tuhan Yesus, tolong Bapa supaya Engkau Tuhan yang mengurapi dia Tuhan Yesus dan mengurapi keluarganya juga Tuhan Yesus, dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus, dalam keperluan mereka Tuhan Yesus, Engkau yang mencukupi Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menyertai Bapa, Engkau Tuhan yang bersama dengan mereka Tuhan Yesus. Tolong Bapa supaya Tuhan dalam pelayanan Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang membukakan lebih lagi Tuhan Yesus, apapun juga Tuhan jiwa-jiwa Tuhan yang perlu dilawat Tuhan Yesus, apapun yang harus dilakukan Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan-Mu Tuhan Yesus, Engkau yang berikan Tuhan penyertaan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami Tuhan, Gereja GKI Jemaat El Shaddai Tuhan Yesus, dalam ibadah-ibadah kami Tuhan, dalam persiapan Natal kami Tuhan, persiapan akhir tahun Tuhan Yesus, persiapan ibadah apapun juga Tuhan Yesus yang kami lakukan Tuhan Yesus. Tolong Bapa supaya Engkau Tuhan yang mengurapi Tuhan, Engkau Tuhan yang menyertai Tuhan Yesus, Bapa Tuhan Yesus, Engkau yang juga yang mengurapi Tuhan setiap yang pelayan-pelayan-Mu Tuhan Yesus yang ikut serta Tuhan Yesus. Tolong Bapa Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan juga Tuhan Yesus, proteksi-Mu Tuhan Yesus, supaya benar-benar Bapa bisa melayani-Mu Bapa, bisa dalam ibadah-ibadah ini Tuhan Yesus. Tolong Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pengerjaan-Mu Tuhan Yesus, dimanapun juga Tuhan Yesus, dalam pelayanan mereka juga Tuhan Yesus, jemaat-Mu juga Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mengurapi mereka Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, di lingkungan mereka Tuhan Yesus, apapun juga Tuhan. Tolong Bapa supaya Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap mereka Tuhan Yesus, untuk mereka Tuhan bisa mengetahui Tuhan apapun kehendak-Mu Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka Tuhan, apapun Tuhan Yesus pelayanan yang Kau ingin mereka lakukan Tuhan Yesus, orang-orang di sekitar mereka Tuhan yang mereka perlu lawat Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang memberikan itu Tuhan Yesus kepada mereka Tuhan Yesus, memberikan hikmat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk gedung kami Tuhan, gedung di Jagakarsa Tuhan maupun di Depok Tuhan Yesus. Tolong Bapa supaya Engkau Tuhan yang mengurapi Tuhan, Engkau yang melindungi Tuhan Yesus, dalam pembangunannya juga Tuhan, Engkau yang mencukupkan Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberikan hikmat-Mu juga Tuhan Yesus, agar Tuhan setiap pembangunan yang dilakukan Tuhan Yesus sesuai Tuhan dengan kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan keinginan-Mu saja Tuhan Yesus, tidak mana-mana Tuhan Yesus, tapi benar-benar Tuhan Yesus hanya yang Engkau inginkan saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan Yesus, Indonesia Tuhan Yesus. Tolong Bapa, Engkau Tuhan yang proteksi negara kami Tuhan Yesus. Kalau sekarang Tuhan mau akhir tahun Tuhan Yesus, tolong Bapa supaya COVID Tuhan Yesus tidak naik kembali Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjaga Tuhan, supaya Tuhan Yesus benar-benar Tuhan Yesus vaksin yang sudah diberikan Tuhan, apapun itu Tuhan Yesus benar-benar bisa bekerja dengan baik Bapa. Dan benar-benar Tuhan Yesus walaupun ada varian baru atau apapun di luar sana Tuhan Yesus, tolong Bapa supaya tidak masuk Tuhan ke dalam negeri kami Tuhan Yesus. Engkau yang proteksi Tuhan Yesus negeri kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menjauhkan Tuhan Yesus dari virus Tuhan Yesus, apapun juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk pokok-pokok doa Tuhan Yesus dari jemaat-Mu Tuhan Yesus, apapun itu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus apapun
Kami tahu Tuhan Yesus, apapun Tuhan pergumulan mereka, Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan Yesus. Engkau yang mendengarkan Tuhan Yesus, Engkau yang tahu Tuhan, apapun Tuhan yang ada di hati mereka juga Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang menjawab Tuhan setiap keinginan kerinduan Tuhan Yesus, jemaat-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan-persembahan Tuhan yang sudah diberikan Tuhan oleh anak-anak-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Untuk tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mengurapi Tuhan Yesus, Engkau yang membalaskan berlipat kali ganda Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, apapun juga Tuhan Yesus, ada pun Tuhan yang masih belum bisa memberi Tuhan, Kau yang mencukupkan Tuhan Yesus, Kau yang memberikan Tuhan, agar mereka Tuhan mempunyai kesempatan juga Tuhan untuk memberikan Tuhan padamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan persembahan-persembahan ini Tuhan Yesus bisa mengharumkan nama-Mu saja Tuhan, bisa merawat jiwa-jiwa Tuhan Yesus dan untuk memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus padamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku kita tutup ibadah kita. Bapa kami bersyukur kepadamu. Engkau telah mengawal dari awal pertengahan sampai selesai. Engkau sudah melihat semua yang kami kerjakan ya Bapa. Baik buruknya, kurang lebihnya. Dan kami mohon belas kasih-Mu kiranya mendapatkan kasih-Mu Bapa. Seluruh pelayanan kami, seluruh persembahan kami, seluruh ibadah yang kami kerjakan. Dan biarlah kiranya semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan yang akan membawa pertobatan dan kelepasan bagi umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah semuanya di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kita sama-sama mengerahkan hati kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Terimalah berkat rahmat anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, penghiburan, kekuatan, pengurapan dari Roh Kudus yang memimpin kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput orang percaya. Terimalah berkat Tuhan dan katakan amin.